Ya, pujian jelek saat Justin Hubner cetak sejarah usai debut di Series Osaka. Bintang timnas Indonesia ini dapat aplaus. Ragnar Oratmangun turun tangan bujuk oleh Romeni untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Dan inilah peluang timnas Indonesia tembus ronde 3 kualifikasi Piala Dunia terbuka. PSSI berencana tambah kekuatan skuad. Simak lengkapnya hanya di Kamus Bola untuk Anda bersama saya. Ya, bintang timnas Indonesia Justin Hubner berhasil mencatatkan rekor usai melakukan debut bersama Cerezo Osaka di lanjutan Liga Jepang 23-24. Dalam lanjutan pekan ke-7 Liga Jepang pada Minggu 7 April sore tadi, Justin Hubner tampil untuk pertama kali bersama Cerezo Osaka saat bertandang ke markas Niigata. Bertanding di Denka Big Swan Stadium, pemain 20 tahun tersebut masuk sebagai pengganti di menit ke-87. Meski hanya sebentar, namun Justin Hubner turut membantu Cerezo Osaka menjaga keunggulan 1-0 atas tuan rumah. Dengan kemenangan ini, Cerezo Osaka bertengger di urutan ketiga klasmen kasta tertinggi Liga Jepang lewat torehan 15 poin. Mereka hanya selisih 1 poin dari Machida Zelvia yang sementara kokoh di urutan teratas. Ya, khusus bagi Justin Hubner, debutnya kali ini menjadikan dia sebagai pemain Indonesia pertama yang berhasil tampil di kasta teratas Liga Jepang. Berkat pencapaian tersebut, akun resmi Jilek pun sampai memberikan pujian untuk Justin Hubner. Dalam akun media sosialnya, Jilek menyoroti keberhasilan Justin Hubner debut bersama Cerezo Osaka. Sebagai informasi, Justin Hubner resmi hengkang ke Cerezo Osaka dengan status pinjaman dari klub Liga Inggris Wolverhampton Wanderers. Sebelum hengkang ke Liga Jepang, performa Justin Hubner lebih dulu memukau bersama timnas Indonesia dengan mencatatkan 7 caps di skuad senior. Selain itu, Justin Hubner juga turut membantu skuad Garuda untuk meraih 2 kemenangan beruntun kontra Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, Ragnar Oratmangun turun tangan membujuk oleh Romeni untuk bergabung bersama timnas Indonesia. Jika misinya berhasil, maka lini serang skuad Garuda akan makin sangar. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan bakal ada beberapa pemain naturalisasi baru sebelum Juni 2024. Nama Romeni yang kini bermain di FC Utrecht masuk radar bersama back NEC Nijmegen Kelvin Verdonk. Keduanya mengaku sudah dihubungi PSSI. Ragnar yang sudah lebih dulu dinaturalisasi mengatakan saat ini Romeni sedang mempertimbangkan apakah ingin bergabung bersama timnas Indonesia atau tidak. Namun Ragnar tak akan diam saja. Pemain Fortuna Sittard ini mengaku bakal merayu Romeni untuk memperkuat timnas Indonesia. Oh iya benar, Romeni memang sedang menimbang-nimbang. Terakhir kali saya berbincang sama dia itu saat sebelum saya ke Indonesia untuk pertandingan melawan Vietnam, kata Ragnar. Saya kurang tahu pasti apa yang dia pikirkan sekarang, tapi nanti saya akan menghubungi dia tentang apa yang akan dia putuskan, ujarnya lagi. Ya, jika jadi dinaturalisasi, pengalaman Romeni di Eropa tentunya akan sangat membantu Garuda. Dia merupakan penyerang yang bisa ditempatkan sebagai target man atau winger kanan. Maka dengan demikian, sang striker bisa bekerja sama dengan Ragnar yang merupakan winger kiri. Sejauh ini, Romeni baru mencetak 1 gol dari 13 laga di Eredivisie. Statistik pemain berdarah Medan ini tidak terlalu mentereng karena dia kerap bermain dari bangku cadangan. Ya, menarik untuk dinantikan duet Ragnar dan Romeni di lini serang timnas Indonesia nantinya. Dan kita balik ke informasi bola selanjutnya. Ya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir berencana menambah kekuatan skuad timnas Indonesia dalam waktu dekat. Hal ini menyusul terbukanya peluang skuad Garuda tembus ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, seperti diketahui anak-anak asuh Sinteyong memang berhasil memetik hasil positif dalam 2 laga teranyar FIFA World Cup Qualifiers 2026. Ya, Marcelino Ferdinand menang 1-0 dan 3-0 dalam laga kandang serta tandang melawan Vietnam pada akhir Maret lalu. Ya, capaian tersebut membuat pasukan Merah Putih kini naik ke peringkat 2 klasmen sementara grup F dengan perolehan 7 poin dari 4 pertandingan. Timnas Indonesia unggul 4 angka dibandingkan pesaing terdekatnya The Golden Star yang turun kasta ke urutan ketiga, sehingga berpeluang besar untuk tembus ke ronde selanjutnya dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, menanggapi situasi ini, Erick Thohir menilai pasukan Garuda bakal butuh suntikan amunisi tambahan. Pasalnya, lawan lebih berat sudah menanti timnas Indonesia kalau berhasil tembus ke putaran ketiga.
Round ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 itu kualitas timnya lebih berat lagi. Artinya apa? Jumlah pemain timnas Indonesia harus lebih gemuk. Jadi perlu ada pemain baru, apakah itu dari dalam ataupun dari luar. Yang jelas harus lebih gemuk lagi. Kata Ketua Umum PSSI dalam wawancara bersama awak media di kawasan Jakarta Pusat pada Jumat kemarin. Lebih lanjut, Erick Thohir menilai timnas Indonesia perlu belajar dari laga terakhir melawan Vietnam. Kala itu pasukan Sinteyong terluka menyusul banyaknya pemain yang menderita sakit serta cedera. Ketua Umum PSSI pun ogah mengambil resiko serupa kalau skuad Garuda berhasil tembus ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Mantan Presiden Inter Milan menilai timnas Indonesia perlu setidaknya 2 kali 11 pemain berkualitas setara demi mempersiapkan diri menghadapi rival FIFA World Cup Qualifiers. Kenapa perlu tambahan pemain? Kan kemarin terjadi ya waktu lawan Vietnam, banyak pemain absen. Kebayang nggak kalau kemarin nggak ada Tom, nggak ada Ragnar, Ivar, Rafael, Arhan, semua nggak bisa main. Di sepak bola kan hal seperti ini mungkin terjadi ya. Saya selalu bilang mesti ada 2 kali 11, kalau bisa 3 kali 11 pemain di timnas Indonesia. Contoh sekarang U23 itu. Ketika Elkan tidak bisa main, mungkin out of the season, Justin gak dilepas, Nathan tidak dilepas, sementara di kanannya Asnawinya sudah lewat umurnya. Maka dengan situasi seperti ini kan tetap ada pemain lain yang harus bisa menggantikan mereka. Tapi kan dinamikanya memang masih tipis. Kalau ke level putaran ketiga nanti tim ini gak cukup ya ayo salaman sama saya, kata Erick Thohir. Adapun Erick Thohir sendiri tidak terang-terangan mengharapkan adanya naturalisasi baru menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Malahan, nakoda Federasi Sepak Bola Indonesia itu menyiratkan keinginannya untuk melihat kehadiran bintang lokal dari klub Liga 1. Nggak tahu pemain baru timnas Indonesia datangnya dari mana. Nanti tergantung dengan hasil dari Liga 1. Ada nggak bintang-bintang baru? Kata Erick Thohir. Mungkin juga di U20 tiba-tiba muncul lagi talenta baru. Nggak tahu lah, kita lihat. Atau bisa saja dari U17 tiba-tiba Arhan Kakak bisa jadi menggila. Tandas Ketua Umum PSSI tersebut.